Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa menemani Anda semua para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada dalam program kajian rutin bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin LC hafizahullah taala, yang alhamdulillah di kajian malam hari ini rutin di setiap hari Rabu malam Kamis. Dan alhamdulillah malam ini adalah pertemuan yang ke-8 kita mengambil ilmu dengan beliau. Dan pembahasan di malam hari ini masih seputar tentang manhaj al-Imam Asy-Syafi'i dalam masalah akidah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil hafizahullahu taala. Baik para pemirsa, nanti seperti biasa setelah Ustadz memberikan penjelasan di malam hari ini, kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Anda bisa bertanya dengan dua cara. Cara pertama, Anda bisa langsung menghubungi kami di nomor 0813-1829-4352, atau Anda bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0813-1445-5557. Insya Allah nanti kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan pembahasan kita di malam hari ini. Alhamdulillah, kita telah terhubung dengan Ustadz dari kediaman beliau di Banjarmasin. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz di Banjarmasin, Ustadz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai pembahasan di malam hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis, Rabu malam Kamis 12 Rajab 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam akidah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil hafizahullahu ta'ala.
Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Ahsan TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, kita masih di dalam Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, yang diberi judul oleh penulisnya Usulus Syafi'i fi Itsbatil Aqidah muqaranatan bin manhajis salaf wa manhajil mutakallimin. Pasal yang kedua, pokok-pokok dasar ajaran Imam Asy-Syafi'i di dalam penetapan akidah dibandingkan antara manhaj salaf dan manhaj ahli kalam. Dan di dalam pasal ini terdapat 3 pembahasan. Al-mabhatsul awal, manhajus salaf fi itsbatil aqidah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang metode salaf as-salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik di dalam penetapan akidah. Dan kita sudah sebutkan bahwa mereka memiliki metode yang pertama, akhdhu bi dhahiril kitabi was sunnah fi kulli qadhiyatin min qadhayal aqidah, mengambil Al-Quran dan hadis secara zahir di dalam setiap perkara dari perkara-perkara akidah. Kemudian dari kaedah ini atau dari metode ini terdapat turunannya. Di antaranya adalah taqdimul naqli 'alal 'aql, mendahulukan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dari dalil-dalil akal. Kemudian yang kedua yaitu al-iman bi dhawahirin nusus min ghairi ishghalil aqli bima la ta'ila tahtahu min ta'wilati ulama'il kalam. Mengimani dalil-dalil tegas dari Al-Quran dan hadis secara zahir tanpa menyibukkan akal dengan sesuatu yang tidak bermanfaat di belakangnya, berupa takwil-takwil para ahli kalam. Kemudian turunan yang ketiga adalah adamut tafriq bainal kitabi was sunnah, yaitu tidak membedakan antara Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi metode yang pertama yang dimiliki oleh salaf salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yaitu al-akhdhu bi zahiri al-kitabi was sunnah fi kulli qadhiyatin min qadhayal aqidah, mengambil Al-Quran dan hadis secara zahir di setiap perkara dari perkara-perkara akidah. Dan dari kaidah yang pertama ini terdapat berbagai macam turunan, ada 3 turunan. Yang pertama, mendahulukan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dibandingkan dalil akal. Yang kedua, mengimani dalil-dalil tersebut secara zahir tanpa menyibukkan akal dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu berupa takwil para ahli kalam. Dan yang ketiga yaitu tidak membedakan antara pendalilan dari Al-Quran dan pendalilan dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan kita sudah sebutkan pada hal ini makna takwil ada 3. Yang pertama bimakna tafsir. Takwil adalah tafsir, dan ini yang digunakan oleh para ahli tafsir seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dan selain beliau. Kemudian makna yang kedua adalah al-haqiqah allati ya'ulu ilaiha al-kalam. Maknanya
Takwil adalah hakikat dari sebuah ucapan. Kemudian makna yang ketiga adalah sarful lafzi minal ma'nal qarib ila ma'nan ba'id yahtamiluhu an-nass liqarinatin dalat alaih. Memalingkan lafaz dari makna yang dekat kepada makna yang jauh, yang disebabkan karena ada qarinah, teman yang menunjukkan akan makna yang jauh tersebut. Kemudian kaidah yang kedua yang dijalankan oleh para salafus saleh di dalam menetapkan akidah adalah ta'zimu qaulis sahabati radhiyallahu anhum wal akhdhu bi fahmihim wa bima warada anhum. Mengagungkan perkataan para sahabat radhiyallahu anhu dan mengambil pemahaman mereka dan juga apa saja yang datang riwayat-riwayat dari mereka. Metode yang ketiga, hifdzul uqul an takallufil bahth fima la tutiquhu min umuril aqidah. Menjaga akal dari terlalu berlebihan dalam mencari, membahas sesuatu yang tidak disanggupinya dari perkara-perkara akidah. Kemudian yang keempat, metode dari metode para salafus salih adalah yaitu at-tahdhir minal bid'ah wa ahliha wa hajruhum wa adamu takthiri sawadihim wal julusu ma'ahum wa tahdhiru min naqli syubahihim. Memperingatkan dari perbuatan bid'ah dan para pelakunya, menjauhi mereka, tidak memperbanyak golongan mereka, tidak duduk bersama mereka, dan memperingatkan keras dari menukilkan syubhat-syubhat mereka. Yang kelima, al-hirsu ala jama'atil muslimin wa wihdati kalimatihim. Bersungguh-sungguh untuk kesatuan kaum muslimin dan juga persatuan mereka. Itulah metode para salafus saleh dalam menentukan atau menetapkan akidah. Pembahasan yang kedua yang dibawakan oleh penulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah, yaitu metode ahli kalam di dalam penetapan akidah. Dan kita sudah sebutkan bahwa ahli kalam adalah orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam. Dan ilmu kalam adalah ilmun yutawassalu bihi ila itsbati aqaidi ahlihi wad-difa'i anha wa raddi syubah bi tariqatil jadal wa huwa ma yusamma bil adillah al-aqliyah. Ilmu yang para penganutnya mempertahankan akidahnya dengan cara berargumen yang mereka sebut dengan dalil akal, berargumen dari rasio logika mereka yang mereka sebut dengan dalil akal. Metode ahli kalam yang pertama yang sudah kita pelajari adalah taqdimul aqli 'alan naqli, mengedepankan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini kita membahas pada pertemuan sebelumnya. Sengaja saya ulang agar runut pembicaraannya. Kemudian metode yang kedua dari ahli kalam dalam menetapkan akidah mereka adalah ta'wilun nusus, yang artinya mentakwilkan nas, ya, mentakwilkan nas. Sebentar. Nah, ya, mentakwilkan nas. Dan kita sudah bahas tadi, barusan saya ingatkan lagi, takwil ada 3 makna. Yang pertama tafsir, dan ini yang digunakan oleh
para ahli tafsir, di antaranya Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, bima'na al-haqiqah allati ya'udu ilaiha al-kalam. Ya'ulu ilaiha al-kalam, yaitu hakikat sebuah ucapan. Kemudian yang ketiga, sarful lafzi min ma'na al-qarib ila ma'nan ba'id liqarinatin dallat alaih. Memindahkan lafal kepada makna yang dekat dari makna yang dekat kepada makna yang jauh karena ada pendukungnya. Nah, metode ahli kalam takwil juga, tetapi takwilnya tidak seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka takwil bima'na tahrif al-mufdi ila sarfil lafzi an zahirihi, yaitu makna dari takwil yang mereka maksud adalah merubah, memindahkan suatu lafal dari maknanya yang sebenarnya kepada maknanya yang tidak sebenarnya, kepada makna yang rusak, kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, agar sesuai dengan pokok-pokok pendalilan ahli kalam, yaitu mengedepankan akal. Seperti misalkan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka takwil. Seperti misalkan juga dalam azab kubur, mereka takwil nikmat kubur. Kemudian juga nikmat surga dan apa yang ada di dalamnya, dan neraka dan apa yang ada di dalamnya. Oleh sebab itulah kata penulis Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah, penulis kitab Al-Jauharah, mengatakan wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwidhu warmi tanziha. Ini perkataan ahli kalam. Setiap dalil yang menunjukkan kepada tashbih, memisalkan Allah dengan makhluk, maka takwilkan dia atau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lempar penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan setiap dalil yang menunjukkan kepada tashbih, mereka anggap menyamakan Allah dengan makhluk, ya, maka takwillah dia. Takwil di sini maksudnya adalah rubahlah dia, rubah kepada makna yang bukan dimaksud oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rubah kepada makna yang rusak. Seperti misalkan istawa, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Maka mereka katakan istaula, Allah menguasai arsy, atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy. Ini takwil. Ya. Ini adalah metode kedua yang digunakan ahli kalam, ta'wilun nusus, mentakwil dalil dari Al-Qur'an dan hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna takwil adalah memindahkan dari maknanya yang zahir kepada maknanya yang batin, yang rusak, yang bukan dimaksud oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi penulis kitab Al-Jauharah mengatakan setiap dalil yang menunjukkan kepada tashbih, memisalkan Allah dengan makhluknya, maka awilhu, maka takwillah. Mereka mentakwil dengan takwilan dari pikiran mereka sendiri. Kata mereka, Allah tidak pantas beristiwa di atas arsy. Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah berada pada sebuah tempat, berarti tempat tersebut lebih besar daripada Allah. Ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita harus takwil yang ayat istawa tersebut dengan istaula. Awilhu aw fawwid, atau serahkan. Tafwil artinya menyerahkan. Menyerahkan maknanya, kaifiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kebiasaan ahli kalam.
ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Maka mereka tidak mentakwil, tapi mereka Allah yang lebih mengetahui apa makna istiwa. Allah yang lebih mengetahui apa makna istiwa dan bagaimana beristiwa. Nah, ini namanya tafwid. Dan ini adalah cara ahlu kalam. Karena kenapa? Karena mereka merasa akal mereka tidak sanggup untuk memahami bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan cara salaf saleh. Tetapi cara salaf saleh adalah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan tentang bagaimananya kepada Allah. Tapi artinya kita paham. Arti istawa kita paham karena dia berbahasa Arab. Yang artinya irtafa'a ala wartafa'a. Tinggi dan meninggi. Tinggi dan meninggi. Ini perhatikan, salah satu metode ahli kalam adalah tafwid. Apa arti tafwid? Tafwid artinya adalah menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud dengan terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka menurut ahli kalam kita tafwid saja. Sudah kedua tangan itu urusan Allah maknanya. Kita tidak paham maknanya, bagaimananya, itu urusan Allah. Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Berarti Allah berbicara dengan sesuatu yang tidak dipahami. Dan itu sebuah kekurangan kalau seandainya berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Bisa dipahami, bisa dimaklumi ini. Ya, hati-hati, ini mazhab tafwid. Menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Itu terserah Allah deh. Maknanya apa, bagaimananya, terserah Allah. Tidak. Kalau para salafus saleh dalam menetapkan akidah, mereka menyerahkan bagaimananya kepada Allah. Hakikat Allah turun, Allahu a'lam. Hakikat Allah mendengar, melihat, Allahu a'lam. Hakikat Allah beristiwa, Allahu a'lam. Ya. Adapun makna mendengar, makna turun, makna istiwa, makna melihat, kita paham. Jadi ahlu kalam mereka mentafwid, menyerahkan kedua-duanya. Ilmunya kepada Allah, makna dari ayat tersebut terserah Allah. Dan keduanya, yang kedua adalah kaifiatnya, bagaimana dari sifat tersebut terserah Allah. Sedangkan mazhab salaf tidak. Yang diserahkan kepada Allah hanya kaifiatnya, maknanya dipahami karena dengan bahasa Arab. Nah, ini hati-hati ya. Ini saya ulang sudah 2 kali atau 3 kali agar kita paham. Taib. Kemudian penulis Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah mengatakan bahwasanya para salafus saleh mengatakan di dalam sifat-sifat Allah amirruha kama ja'at, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Para salafus saleh dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam, mereka mengatakan dalam sifat-sifat Allah amirruha kama ja'at. Amirruha kama ja'at bila kaif. Yang artinya biarkan dalil-dalil sifat tersebut sebagaimana yang sudah disebutkan tanpa ada menanyakan bagaimana. Biarkan ayat-ayat sifat tersebut. Biarkan ayat-ayat tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tentang pendengaran Allah, penglihatan Allah, tentang pembicaraan Allah.
biarkan dia sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sampai kepada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya para salafus saleh radhiyallahu anhum mereka mengatakan di dalam ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, amirruha kama ja'at bila kaif. Amirruha kama ja'at bila kaif. Yang artinya, jalankan ayat-ayat tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan, tanpa bertanya bagaimana. Jalankan ayat-ayat tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan, tanpa bertanya bagaimana. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, maksud dari ayat ini adalah ayat-ayat sifat. Allah turun, Allah beristiwa, Allah tertawa, Allah marah, Allah murka, Allah sedih, Allah takjub. Ya, biarkan dia sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila kaif, jangan ditanyakan bagaimana. Bagaimana Allah turun, bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah beristiwa. Tidak, kita tidak menanyakan hal itu. Nah, perkataan para ulama salaf, amirruha kama ja'at, biarkan ayat-ayat sifat tersebut sebagaimana yang telah disebutkan, ini adalah raddun 'alal mu'attilah, bantahan terhadap kaum yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, adapun bila kaif, tanpa menanyakan bagaimana, ini adalah bantahan kepada kaum raddun 'alal mumassilah, orang yang memisalkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah tidak mungkin beristiwa, kata mereka, karena kalau Allah beristiwa itu berarti sama dengan makhluk. Allah tidak mungkin turun, karena kalau Allah turun berarti sama dengan makhluk. Allah tidak mungkin marah, murka, senang, sedih, karena itu berarti sama dengan makhluk. Maka ketika para ulama salaf mengatakan bila kaif, yaitu tanpa menanyakan bagaimana, ini adalah bantahan kepada orang yang memisalkan Allah dengan makhluk-makhluknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, itulah metode ahlul kalam dalam menetapkan akidah. Yang pertama, mendahulukan akal dibandingkan dalil Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah mentakwil dalil, dan arti takwil menurut ahli kalam adalah memindahkan makna dari sebuah lafaz kepada makna yang rusak, kepada makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ahibati hafizakumullah. Sekarang penulis membawakan sebuah bab, ya, babnya menarik, babnya membuat kita semakin teguh dengan akidah salafus saleh, ya, yaitu babnya berjudul Mauqifu ahli sunnati wal jamaah min ilmil kalam. Artinya sikap ahlus sunnah wal jamaah dari ilmu kalam, ilmu yang mana penganutnya mempertahankan akidahnya dengan cara berargumen atau mereka sebut dengan dalil akli. Dan ilmu kalam ini sebenarnya titisan dari ilmu filsafat, ya, ilmu filsafat titisannya. Baik, kita ambil sekarang
perkataan para ulama Ahlus Sunnah tentang ilmu kalam. Di antaranya Imam Abu Hanifah rahimahullah, ulama Islam abad kedua Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah, dan beliau termasuk daripada ahadul a'immah al-arba'ah al-matbu'in, salah satu imam dari 4 imam yang diikuti oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun Imam Abu Hanifah adalah imam di dalam ilmu fikih, tetapi beliau juga imam di dalam ilmu akidah. Ya. Beliau mengatakan, inni wajadtu ahlal kalam. Sesungguhnya aku mendapati ahli kalam. Qasiyatan qulubihim. Mereka keras hatinya. Ghalidatan afidatihim. Mereka tebal perasaannya. La yubaluna mukhalafatal kitabi was sunnah. Mereka tidak memperdulikan menyelisih Al-Quran dan hadis. Walaysa indahum wara'un wala taqwa. Mereka tidak memiliki sifat wara' dan sifat ketakwaan. Ini perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau juga mengatakan, perkataan Imam Abu Hanifah tadi dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Beliau juga mengatakan di dalam kitab Saunul Mantiq wal Kalam, bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah ditanya tentang ahdatsahun nas minal kalam fil a'rad wal ajsam. Lihat ya, bahwasanya Imam Abu Hanifah ditanya tentang permasalahan a'rad dan ajsam. A'rad artinya sifat, ajsam artinya tubuh. Sifat yang baru itu namanya a'rad. Ajsam yang bergerak itu namanya a'rad. Ya, dan ini adalah istilah-istilah ahli kalam yang dipakai oleh ahli kalam, sifat a'rad dan sifat ajsam. Ya, bahwasanya Allah tidak mungkin a'rad. Allah itu tidak mungkin mempunyai sifat yang baru. Ya, kemudian pergerakan yang baru tidak mungkin Allah mempunyai sifat itu. Maka Imam Abu Hanifah menjawab ketika ditanya tentang a'rad dan ajsam, yaitu sifat-sifat dan pergerakan-pergerakan yang baru. Kemudian beliau menjawab, alaika bil athari wa tariqatis salaf wa iyyaka wa kullu muhdatsatin fa innaha bid'ah. Hendaknya engkau dengan dalil dan jalannya para salaf saleh, dan jauhi setiap perkara yang bid'ah. Perkara yang mengada-ngada sesungguhnya dia adalah bid'ah. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Abu Hanifah menolak ya ahli kalam, karena ahli kalam terkenal dengan a'rad, sifat-sifat, pembicaraan tentang a'rad. Ya. Kemudian murid dari Imam Abu Hanifah yaitu Al-Qadhi Abu Yusuf rahimahullahu taala. Beliau yang bernama Ya'qub bin Ibrahim bin Habib. Ya, ini namanya Al-Qadhi Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim bin Habib. Dan beliau adalah ulama Islam yang mana satu dari ulama-ulama Islam yang ada di atas muka bumi ini, dan beliau termasuk murid dari Abu Hanifah rahimahullahu taala. Wafat pada tahun 238 kalau tidak salah, ulama Islam abad ketiga Hijriah. Imam Al-Qadhi Abu Yusuf berkata kepada Bishr Al-Murrisi. Bishr Al-Murrisi adalah seorang yang bernama Bishr bin Ghiyath bin Abi Karimah Al-Adawi Al-Murrisi, dan dia adalah seorang yang wafat pada tahun 218, dan dia termasuk dari ulama ulama ahli kalam yang mengatakan tentang makhluknya Al-Quran. Al-Quran kata dia
bukan sifat Allah, tetapi Al-Quran adalah makhluk, yaitu buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ahlu Sunnah mengatakan Al-Quran adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala, beliau, Imam Ad-Darimi maksud saya, beliau membantah Bishr al-Marrisi dengan dalam kitab Ar-Radd ada Bishr al-Marrisi. Nah, Abu Yusuf muridnya Imam Abu Hanifah berkata kepada Bishr al-Marrisi, al-ilmu bil kalam huwal jahlu. Pengetahuan tentang ilmu kalam ini adalah kebodohan. Wal jahlu bil kalam huwal ilmu. Sedangkan kebodohan tentang ilmu kalam itulah keilmuan. Wa idza sara ar-rajulu ra'san fil kalam qila zindiq aw rumiya bizandaq. Dan apabila seseorang dikatakan sebagai pemimpin dari ilmu kalam, maka dia adalah seorang zindiq. Seorang zindiq. Al-Qadhi Abu Yusuf juga mengatakan, man talaba al-ilma bil kalam tazandaqa. Man talaba al-mala bil kimia aflas. Man talaba gharibal hadithi kadzab. Siapa yang mencari ilmu dengan ilmu kalam, maka dia berubah menjadi seorang zindiq, munafik. Zindiq itu munafik akbar, yang lisannya Islam, hatinya kafir. Siapa yang mencari harta dengan kimia, dia akan bangkrut. Siapa yang mencari hadis-hadis yang aneh-aneh, maka dia adalah berdusta. Itu perkataan Imam Abu Hanifah dan muridnya Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim rahimahullah ta'ala. Sekarang perkataan Imam Malik, pandangan beliau tentang ilmu kalam. Kata Imam Malik rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Intiqa, ahlul kalami bi'sal qaum la yusallamu alaihim wa'tizaluhum ahabbu ilayya. Yang artinya ahli kalam adalah seburuk-buruk kaum, tidak disalami mereka dan menjauhi mereka lebih aku sukai. Jauhi mereka lebih aku sukai. Jadi ini tegas ya, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, la yuflihu sahib kalamin abadan, ulama'ul kalam zanadiqah. Yang artinya tidak akan beruntung ahlul kalam selamanya. Para ahli kalam adalah orang-orang zindiq, munafik akbar. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, belajar ilmu kalam. Kemudian juga Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau berkata, walam taskutil qudama'u min fuqaha'i hadhil ummati 'anil kalami 'ajzan walakinnahum ra'aw annahu la yashfi ghalilan thumma yaruddu as-sahiha 'alilan fa amsaku 'anhu wa nahaw 'anil khawdi fihi. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala bahwa para ulama-ulama terdahulu dari ahli fikih umat ini tidak diam dari membantah orang-orang ahli kalam karena mereka lemah, tidak. Tetapi mereka menganggap bahwasanya dengan membantah mereka tidak ada manfaatnya, sama-sama. Sama aja. Ya, dibantah tidak dibantah sama saja, mereka orang-orang yang ngeyel. Ya, maka akhirnya para ulama ahli fikih pada zaman beliau mendiamkannya dan melarang manusia untuk masuk ke dalamnya. Ini adalah pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan ulama ahli sunnah wal jamaah tentang ilmu kalam. Nah, kemudian lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Imam Az-Zahabi tentang ilmu kalam. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal, bal qalla man am'ana an-nazara fi ilmi al-kalam illa wa addahu ijtihaduhu ila al-qawli bima yukhalifu mahdhas sunnah. Sangat sedikit yang mendalami
meneliti ilmu kalam kecuali ya usahanya akan menggiringnya kepada pendapat untuk menyelisihi pokok sunnah, menyelisihi pokok sunnah. Walihada dhamma ulama as-salaf an-nazara fi ilmi al-awail min ahli al-kalam. Oleh sebab itulah para ulama salaf mencela untuk meneliti ilmu-ilmu orang-orang pertama dari ahli kalam. Fa inna ilmal kalam maulidun min ulama'il hukama'id dahriyah. Faman rama al-jam'a baina ilmi al-anbiya'i alaihim assalam wa baina ilmi al-falasifati bidzakaihi la budda wa an yukhalifa haula wa haula. Kata beliau, oleh sebab itulah ulama salaf mencela, memeriksa tentang ilmu-ilmu orang-orang terdahulu dari ahli kalam, karena sesungguhnya ilmu kalam lahir dari ulama-ulama yang mereka tidak percaya terhadap adanya surga, adanya neraka. Maka barang siapa yang ingin menggabungkan antara ilmu Nabi dengan ilmu ahli filsafat, maka harus menyelisihi ini dan ini, harus menyelisihi mereka dan mereka. Artinya ilmu para nabi dengan ilmu filsafat yang merupakan sumber dari ilmu kalam tidak akan pernah menyatu. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu kalam biasanya banyak kalam. Ilmu kalam biasanya banyak perkataan. Kenapa? Karena dia ingin mempertahankan argumentasinya. Adapun ayat Quran, hadis Rasul ya pendek dan syarat makna. Pendek dan syarat makna. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya, di dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah yang dinukilkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah taala, beliau mengatakan anna haula'il mu'aridhin lil kitabi was sunnah bi aqliyatihim allati hiya fil haqiqah jahliyah innama yabnuna amrahum fi dhalik ala aqwalin mushtabihatin muhtamilatin tahtamilu ma'aniya muta'addidah wa yakunu ma fiha min al-ishtibah fil ma'na wal ijmal fil lafzi yujibu tanawuluha bihaqqin wa batilin fabima fiha min al-haqq yuqbal man lam yahutta biha ilman ma fiha min al-batil li ajli istibah wal iltibas thumma yu'ariduna bima fiha min al-batil nususul al-anbiya wa hadha mansha'u dhalal man dhalla min al-umam qablana wa huwa mansha'ul bid'i kulliha. Yang artinya orang-orang yang menyimpang Al-Quran dari Al-Quran dan hadis disebabkan dengan akal-akal mereka, yang mana akal-akal itu sebenarnya adalah kebodohan-kebodohan mereka. Sesungguhnya orang-orang ini membangun keyakinan mereka di atas pendapat-pendapat yang samar-samar, yang tidak tidak mengandung makna-makna yang mengandung makna-makna. Jadi orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan hadis dengan akal mereka itu sebenarnya mereka adalah orang-orang bodoh yang membangun akidah mereka berdasarkan perkataan-perkataan syubhat. Perkataan-perkataan syubhat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus dipahami baik-baik bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah sangat membenci ilmu kalam, ya, sangat membenci ilmu kalam. Alhamdulillah pembahasan yang kedua selesai. Insyaallah pekan depan kita akan membahas pembahasan yang ketiga, yaitu usulul Syafi'i fi itsbatil aqidah. Pokok-pokok Imam Asy-Syafi'i, ajaran Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Wallahu a'lam.
Kita akan berikan kesempatan bagi para pemirsa Ahsan TV untuk masuk dalam segmen soal jawab. Seperti biasa kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dan bertanya secara langsung. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352. Jika Anda ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan juga bisa menghubungi kami di nomor 0813 1445 5557. Dan alhamdulillah kita sudah telepon yang masuk. Baik, kami berikan kesempatan dulu. Ada yang telepon yang masuk, Ustaz? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Sumedang Pak, dengan Pak Sofyan Pak. Pak Sofyan di Sumedang. Baik Pak Sofyan, mohon maaf nanti jika bertanya mohon audionya dimatikan atau dikecilkan saja. Kami persilakan Pak Sofyan di Sumedang. Sumenep Pak, bukan Di Sumedang. Sumenep, mohon maaf, di Sumenep. Silakan Pak. Yang saya tanyakan begini Pak, apakah benar Syekh Qadir Jailani itu dari orang-orang filsafat Pak? Setiap ulama-ulama yang menyampaikan atau mengadakan daurah itu sering menyampaikan Sayyidina Muhammad Syekh Qadir Jailani Al-Fatihah. Itu bagaimana hukumnya Pak? Baik. Terus yang kedua, bagaimana posisi saya kalau sudah bilang Al-Fatihah itu, apa saya harus ikut atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Sofyan di Sumeneb. Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, Syekh namanya adalah bukan Syekh Qadir Jailani, bukan. Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir bin Abi Saleh Abu Muhammad Al-Jili. Itu yang akhirnya dinisbatkan kepada Al-Jailani. Dan beliau lahir pada tahun 470. Dan beliau termasuk orang yang ahli ilmu agama, ahli hadis, bermadzhab Hambali. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan min a'zami masyayikhi zamanihim amran biltizami syara'. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hafizah rahimahullahu taala termasuk daripada ulama di zamannya yang sangat memegang teguh syariat wal amri wan nahi, dan menegakkan perintah dan larangan, wa taqdimuhu ala dzauq wal qadar, wa min a'zami masyayikhi amran bitarkil hawa wal iradatin nafsiyah. Dan beliau lebih mengedepankan kepada tentang pembicaraan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga termasuk ulama yang sangat besar dalam memerintahkan untuk meninggalkan hawa nafsu dan juga keinginan-keinginan pribadi. Dan termasuk daripada karya tulis dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, atau abad ke-6 Hijriah, beliau wafat 561 Hijriah. Yaitu diantaranya kitab Al-Ghunyah, kemudian juga kitab Futuhul Ghaib. Dan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang kitab Al-Ghunyah, yaitu waqad sannafa kitab Al-Ghunyah wa Futuhul Ghaib wa fihi ma asya hasanah wa dzakara fihi ma ahadits dha'ifah wa mawdu'ah. Di dalam kitab Ghunyah dan juga Futuhul Ghaib, kedua-duanya terdapat perkara-perkara yang bagus, dan Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan hal-hal yang bagus dalam kitab keduanya tersebut, dan juga menyebutkan di dalam keduanya hadis-hadis yang lemah dan palsu. Hadis-hadis yang lemah dan palsu. Dan yang jelas bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hafizah rahimahullahu taala termasuk daripada ulama besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau. Beliau wafat pada tahun 561 Hijriah. Dan
dikuburkan di madrasah yang beliau mengajar di dalamnya. Artinya beliau punya madrasah, maka dikuburkan di tanah madrasah tersebut. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala terkenal dengan karamat-karamat yang banyak. Dan yang benar adalah karamat, bukan mu'jizat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kadzalika nuqila Syekh naqala Asy-Syaikh Syihabuddin Abu Hafs Umar ibni Muhammad As-Sahrawardi wa haddatsanihi anhu Asy-Syaikh Izzuddin Abdullah bin Ahmad bin Umar Al-Faru'i annahu sami'a hadhihi al-hikayata minhu wa wajadtuha mu'allaqah bi khatti Syekh Muwaffaq-ad-Din Abi Muhammad ibn Qudam al-Maqdisi. Qala As-Sahrawardi kuntu azamtu alayya an aqra'a syai'an min ilmi al-kalam wa ana mutaraddid hal aqra'u al-irsyad li Imam al-Haramain aw nihayat al-iqdam li Syahristani aw kitab shaykhihi. Fadhahabtu ma'a khali Abi An-Najib wa kana yusalli bi janbi Syekh Abdul Qadir. Qala faltafata Syekh Abdul Qadir qala li ya Umar ma huwa man zadal qabr, ma huwa min zadil qabr. Faraja'tu an dhalik fa akhbara anna Syekh kashafahu bima kana fi qalbihi wa nahahu anil kalam alladhi kana yansibu ilaihi al-Qushairi wa nahwihi. Yang artinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai karamah. Di antaranya ada seorang yang bernama Umar bin Muhammad As-Sahrawardi. Umar bin Muhammad As-Sahrawardi. Dan As-Sahrawardi ini berkata, aku bertekad untuk membaca sesuatu buku yang ditulis di dalamnya tentang ilmu kalam. Tapi aku akhirnya ragu-ragu. Apakah aku membaca Al-Irsyad yang dimiliki oleh Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, ataukah aku membaca Nihayatul Iqdam yang ditulis oleh Asy-Syahrastani, atau membaca buku gurunya, guru dari As-Sahrawardi. Lalu setelah itu aku pergi ke pamanku Abu Najib. Lalu kami sholat di masjid dan Abu Najib sholat di samping Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu Abdul Qadir Al-Jailani menoleh kepadaku, yaitu kepada As-Sahrawardi, padahal belum ngomong apa-apa. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ya Umar, ma huwa min zadil qabr, ma huwa min zadil qabr. Wahai Umar, Umar adalah Umar bin Muhammad As-Sahrawardi tadi, bahwa kitab-kitab yang di dalamnya ilmu kalam, dia bukan bekal untuk di kuburan. Dia bukan bekal untuk di kuburan. Maka akhirnya aku bertanya kepada Syekh, kenapa engkau beritahukan kepadaku akan hal itu? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa dibukakan hatiku untuk mengatakannya kepadamu akan hal itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melarang As-Sahrawardi membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu kalam yang dinisbatkan kepada Al-Qushairi dan selanjutnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang alim, ahli fikih, ahli hadis dari mazhab Hambali, dan banyak karamahnya. Nah, lalu ketika kita mendengar orang mengucapkan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, maka yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan pembacaan tersebut kepada orang-orang yang beliau meninggal sebelum beliau, seperti ruhi Khadijah, seperti ruhi Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, ruhi Ibrahim, ruhi Al-Qasim, dan seterusnya dari anak-anak beliau yang sudah meninggal sebelum beliau. Maka beliau tidak pernah menyebutkan akan hal itu. Maka kita cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau belum pernah mengerjakan akan hal itu. Taib. Kalau belum pernah Rasulullah SAW mengerjakannya, apakah memang tidak boleh? Maka jawabannya iya. Kalau seandainya di zaman beliau sanggup untuk mengerjakannya, tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya. Ada sebab yang mengkonsekuensikan beliau semestinya mengerjakannya, tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, berarti itu termasuk perbuatan bid'ah. Nah, kalau kita di dalam sebuah majelis yang ada seperti itu, maka apakah kita baca atau tidak? Maka tidak. Ya, tidak kita baca, karena itu adalah belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari Pak Sofyan di Sumeneb. Kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0813 18294352. Baik. Sambil kita menunggu, kita akan bacakan beberapa pertanyaan via SMS Ustaz yang sudah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tentang orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Apakah dia termasuk masih seorang muslim atau tidak, Ustaz? Seperti seseorang yang mengatakan bahwa maksud Allah yadullah adalah kekuatan Allah, dan mereka mentakwil sifat-sifat Allah. Apakah mereka masih termasuk dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah? Mohon penjelasan dari Ustaz tentang masalah ini. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Siapa yang mengingkari sifat Allah yang ditunjuki oleh Allah dalam Al-Quran atau hadis dari Rasulullah SAW, kafir. Yang mengingkarinya kafir. Yang mengingkari sifat Allah dari yang ditunjuki oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, berarti dia sudah mengingkari Al-Quran dan hadis. Dan siapa yang mengingkari Al-Quran dan hadis, dia kafir. Itu satu. Yang kedua, tetapi bukan sebuah pengingkaran apabila dia mentakwilnya. Dia menolak sifat dengan adanya syubhat, maka dia tidak kafir. Dia berarti kena syubhat. Ya, ini bedakan, hati-hati. Yang mengingkari sifat Allah kafir. Tetapi yang menolak sifat Allah dikarenakan syubhat, maka para ulama tidak mengkafirkannya. Ya, akhirnya karena syubhat itu akhirnya dia mentakwil sifat. Ya, maka ini tidak mengingkari, tetapi dia mentakwil sifat karena ada syubhat. Taib. Kemudian apakah dia termasuk masih ahlu sunnah wal jamaah? Maka jawabannya tidak, karena ahlu sunnah wal jamaah adalah menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, karena bertentangan dengan pendapat ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mentakwil sifat kepada makna yang tidak dimaksud atau kepada makna yang rusak. Maka ini bukan kebiasaan ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi tugas kita menyampaikan, bukan tugas kita menghakimi orang. Ente sudah keluar dari ahlu sunnah, ente tidak keluar. Tugas kita menyampaikan. Adapun menghakimi, menentukan si fulan keluar dari ahlu sunnah, bukan tugas orang awam. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan
atas jawaban dari Ustaz. Mungkin ada pertanyaan yang bersambung dengan jawaban tadi Ustaz. Ustaz, bagaimana membantah syubhat perkataan mereka bahwa jika kita menetapkan Allah Ta'ala istiwa di arsy berarti Allah Ta'ala membutuhkan tempat di arsy. Bagaimana menjawab syubhat-syubhat seperti ini Ustaz? Jawabannya mudah. Saya beri kaedah menjawab syubhat adalah kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa tudra'us syubuhat bil yaqin, dan syubhat itu ditolak dengan keyakinan. Ya, kalau seandainya Allah beristiwa di atas arsy, maka berarti Allah memerlukan tempat. Ini kan syubhat. Maka kembalikan kepada yang yakin. Yakinnya apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Itu yakinnya. Allah sendiri yang lebih paham tentang dirinya sendiri. Rasulullah SAW yang lebih paham tentang Allah karena diwahyukan oleh Allah, menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Masa kita makhluknya tidak menetapkan Allah beristiwa di atas arsy? Ya. Dan tidak ada satu kata pun dari hadis Rasul, dari ayat Al-Quran, dari perkataan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4 mentakwil kata istiwa dengan istaula dengan alasan syubhat. Kalau seandainya Allah beristiwa berarti Allah membutuhkan tempat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun riwayat yang mereka miliki dari para salafus saleh, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4. Ya, mereka tidak memiliki perkataan-perkataan tersebut. Itu datangnya jauh, ya, ratusan tahun sepeninggal Rasulullah SAW, ketika orang-orang sudah belajar ilmu filsafat dari Aristoteles, dari Socrates, dari Plato. Yang kemudian datanglah orang-orang ahli kalam yang ingin membantah ilmu filsafat tersebut. Ya, jadi ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'. Kalau Anda mengatakan bahwasanya jika Allah beristiwa di atas arsy itu berarti Allah membutuhkan tempat, maka berarti Anda mengingkari Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Kenapa Anda misalkan dengan makhluk? Bahwa jika Allah beristiwa di atas arsy, maka seperti seorang makhluk berada duduk di singgasananya, dia memerlukan tempat. Nah, ini namanya memisalkan Allah dengan makhluknya, padahal ayat berbunyi laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Maka saya pesan, jika ada syubhat kembalikan kepada yang yakin, yakinnya adalah dalil-dalil dalam Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah dijawab syubhat mereka misalkan mempunyai syubhat kalau Allah beristiwa di atas arsy, kemudian nanti Allah turun di sepertiga malam terakhir, berarti arsy-nya kosong karena sepertiga malam terakhir di sekeliling dunia berbeda-beda, berarti Allah tidak naik-naik. Ini dengan yang disebut thariqatul jadal, ataupun dengan argumen akal, ya, bukan dengan dalil. Sedangkan dalil menunjukkan bahwa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqal thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika ila sama'id dunya, ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Nah, kita mempercayai itu sebagaimana yang diberitakan oleh Allah, diberitakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kuncinya apa? Kembalikan kepada yang yakin. Tidak usah ikuti gaya logika mereka, nggak usah dijawab logika mereka. Yakin saya adalah dalil, itu dia. Kembalikan kepada yang yakin. Ini memudahkan daripada ikutin logika dia nanti, karena tidak semua orang sepintar, tidak semua orang pintar. Memang ahli kalam pintar-pintar, bisa ngolah-ngolah perkataan, retorika dan semisalnya, karena memang dengan logika, ya. Tetapi untuk membantahnya kembalikan kepada dalil. Ini dalilnya sahih,
turun ke langit dunia. Allah yang turun. Taib. Kalau dia mengatakan kalau begitu arasnya kosong, itu berarti Anda memisalkan Allah dengan makhluk. Padahal Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu, Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan, masyaallah. Sangat menarik sekali penjelasan dari Ustadz, karena memang keterbatasan waktu kita di malam hari ini. Jadi pertanyaan tadi sebagai pertanyaan terakhir penutup kita di malam hari ini. Baik, kami persilakan kepada Ustadz mungkin untuk memberikan ikhtitam di malam hari ini. Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam kitab Thariqul Hijratain, al-fitnatu fitnatan. Godaan itu ada dua. Fitnatus syubuhat wa hiya a'zamul fitnatain wa fitnatus syahawat. Godaan yang pertama adalah godaan syubuhat, dan dia adalah godaan paling berbahaya dari dua godaan. Kemudian godaan yang kedua adalah godaan syahwat. Kemudian beliau mengatakan, wa aslu fitnati syubuhat taqdimul aql ala syara'. Dan asal muasal godaan syubuhat adalah lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil syariat. Wa aslu fitnati syahawat taqdimul hawa 'alal aqli wasyara'. Dan asal muasal godaan syahwat terhadap harta, tahta, wanita, ya, adalah karena mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Wa tudra'u fitnatus syubuhat bil yaqin. Dan godaan syubhat ditolak, ditahan dengan keyakinan. Keyakinannya apa? Al-Quran, hadis Rasul. Orang-orang liberal mengatakan LGBT halal, kumpul kebo halal, ya, maka kita cukup kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis mengharamkan. Khamar di kutub utara halal, Al-Quran dan hadis mengharamkan. Kembalikan kepada yakin. Jangan ikuti pembicaraan logika mereka, karena kita punya yang yakin, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya. Kemudian wa tudra'u fitnatus syahawat bis sabr. Dan godaan syahwat harta, tahta, wanita terutama dengan sabar. Sabar menundukkan pandangan, sabar tidak explore di Instagram, sabar tidak nonton macam-macam di YouTube, di Facebook, di WhatsApp. Sabar. Tahan matanya, tahan kemaluannya, ya. Sabar, biarkan dia nanti lezat di surga. Biarkan dia nanti indah di surga. Sabarlah. Wallahu a'lam. Nah. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan pada Ustadz yang meluangkan waktu di malam hari ini untuk bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang menyimak tayangan kajian ini. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Maka atas nama kru yang bertugas di malam hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan penyampaian di malam hari ini. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.